Di dalam rancangan undang-undang kepolisian itu tidak muncul bagaimana itu rekrutmen Polri, Pak. Itu juga tidak akan mendapatkan Polri yang berkualitas di dalam pelayanan itu, Pak. Mutasi jabatan Polri ini kan sangat menentukan berdasarkan meritokrasi itu. Artinya anggota Polri itu harus ditempatkan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Jadi kan di dalam rancangan undang-undang kepolisian itu tidak muncul bagaimana itu rekrutmen Polri, Pak. Jadi kan pendidikannya yang harus dibenahi. Tetapi kalau sumber daya manusia yang masuk ke situ juga tidak bagus, nanti yang dididik juga bagaimanapun cara mendidik itu juga tidak akan mendapatkan Polri yang berkualitas di dalam pelayanan itu, Pak. Itu ya. Pendidikan sudah ada. Memang kalau saya lihat itu kan mulai kita dari rekrutmen, pendidikan, kemudian setelah selesai pendidikan ada lagi, Pak. Mohon penjelasan dari Bapak atau mungkin ada saran-saran dari Bapak tentang masalah mutasi jabatan Polri. Itu Bapak belum singgung juga di sini. Mutasi jabatan Polri ini kan sangat menentukan berdasarkan meritokrasi itu. Artinya anggota Polri itu harus ditempatkan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Jabatan Kapolres pasti berbeda jabatan Kapolres di Kalimantan Timur itu dengan Kapolres di Taman Sari, gitu kan? Di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, gitu, Pak. Ini kan bagaimana tantangan-tantangan karakteristik daerah juga harus menjadi perhatian kita. Nah, mohon penjelasan tentang itu, Pak, masalah rekrutmen dengan mutasi jabatan itu. Sebetulnya, Pak, mulai reformasi itu, saya sampaikan kepada Bapak, di Polri itu, di SPN, Sekolah Kepolisian Negara Republik Indonesia itu di SPN Bintara, pada level Bintara itu juga sudah diajarkan HAM. Cuma mungkin belum memberikan dampak. Sudah ada mata pelajaran hak asasi manusia, Pak. Tapi saya lihat belum begitu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap itu. Tapi mungkin ya itulah. Kemudian Kompolnas, Pak, pengawasan eksternal. Bapak tadi sampaikan, Bapak bertiga ya menyampaikan itu, ada yang mengatakan, Pak Fritz ya, jangan sampai jauh masuk ke seolah-olah dia penyidik atau nanti lama-lama jadi penyidik juga gitu ya. Tapi kan tadi dari Pak dari Pak Maradona ya, itu pengawas eksternal, Kompolnas itu juga harus direspon saran-sarannya gitu loh, Pak. Ya memang kalau bicara Kompolnas saat ini ya tidak ada giginya gitu loh, Pak. Nggak diperhatikan saran-saran yang disampaikan. Banyak ada orang lapor ke Kompolnas, Pak, saya punya begini-begini tidak sesuai dengan proses penyidikan. Dia merasa tidak ada bukti tapi diproses jadi tersangka. Lapor ke Kompolnas, Pak. Kompolnas koordinasi dengan reserse. Tapi reserse tidak pernah memperhatikan itu. Bagaimana? Kalau saya bicara dengan tim reformasi percepatan Polri, Pak Otto Hasibuan itu bilang Kompolnas itu akan diberikan wewenang yang lebih luas dan sifatnya mengikat, Pak.
Ini sifatnya mengikat, tapi artinya ketika dia menyarankan seseorang penyidik itu melanggar kode etik atau melanggar suatu penyimpangan-penyimpangan, itu harus dilakukan tindakan, bisa mutasi dan sebagainya. Ini antara dua ini kan bagaimana? Kita juga memang mengkhawatirkan jangan sampai Kompolnas ini sudah terlalu jauh sampai yang tadi disampaikan oleh Pak Fred jadi penyidik juga dia. Itu Pak menjadi menjadi perhatian kita. Nah, termasuk penugasan di luar struktur Polri. Ketiga-tiganya kalau nggak salah tadi menyampaikan berdasarkan kebutuhan organisasi. Ada analisa-analisa. Kalau saya lihat Pak, ya memang ada beberapa yang berkaitan langsung dengan Polri, terorisme, BNPT, kemudian BNN, korupsi. Tapi kan kalau kebutuhan organisasi Pak ya, saya sampaikan. Kalau kita bicara profesionalisme, harusnya Polri itu bertugas di bidang Polri. Kalau kebutuhan organisasi, penduduk kita sekarang 286 juta Pak. Dibagi 436.000 polisi, 436.000 polisi, 1 berbanding 655. 1 berbanding 650 Pak. Kalau kita bicara kebutuhan organisasi, loh kok Polri mau bertugas di luar struktur Polri, padahal rasionya Polri saja belum mencukupi gitu yang ideal. Ini mohon masukan-masukan Pak. Ini rasionya belum, masih 655 Pak. Tapi kan kenapa Polri mau tugas di luar struktur Polri gitu kan Pak. Babin Kamtibmas yang ada di desa, bukan Bintara itu Pak, tapi Bayangkara, Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Bintara. Perwira tinggi juga boleh, Kombes juga boleh jadi Babin Kamtibmas gitu loh Pak. Kalau memang itu diharapkan kebutuhan-kebutuhan untuk tugas pokok Polri itu Pak, sebagai Harkamtibmas, penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat. Saya kira itu Pak, mohon pencerahan dari Bapak, masukan-masukan supaya kita lebih sempurna di dalam pembahasan rancangan undang-undang kepolisian. Terima kasih banyak pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sudah